Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Ihya Ulumuddin. Kita sudah sampai pada permasalahan tentang fadilatut ta'allum, tentang keistimewaan dan kelebihan menuntut ilmu. Sebelumnya minggu yang lalu kita sudah mempelajari 2 ayat Al-Quran dan 3 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah saya jelaskan dari sisi sanadnya, juga saya jelaskan dari sisi maknanya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan. Dalam bab ini ada sekitar 10 hadis, tapi mungkin tidak semua hadis kita baca karena maknanya berdekatan. Karena kita pengen mengetahui saja apa fadilah menuntut ilmu. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, babum minal ilmi, satu pintu, satu bab daripada ilmu, yata'allamuhu ar-rajulu, yang dipelajari oleh seseorang, khairul lahu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Satu bab yang kita pelajari yang berkenaan dengan ilmu itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kata Al-Hafidh Al-Iraqi, guru dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, terkait dengan hadis ini, saya tidak menemukan hadis ini yang sanadnya marfu' kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini merupakan perkataan dari Hasan Al-Basri. Jadi ini bukan hadis Nabi, melainkan athar yang bagian merupakan dari perkataan Hasan Al-Basri. Nah, Hasan Al-Basri ketika menyebutkan bahwa satu bab ilmu itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, secara tekstual itu sangat mudah dipahami. Bagaimana cara memahaminya? Kita pernah mendengarkan hadis kalau kita sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Saya pernah suatu waktu ditanya dalam majelis seperti ini, Ustaz, ada hadis yang mengatakan kalau sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau sholat subuh gimana ya Ustaz? Saya katakan, sholat sunnah fajar itu kan hukumnya tidak sampai wajib. Tapi yang sunnah saja bisa lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, apalagi yang wajib. Maka nggak usah ditanya lagi. Kalau yang lebih rendah saja begitu kedudukannya, apalagi yang wajib. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sholat sunnah fajar yang hukumnya sudah jelas sunnah tadi lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, maka tentu ibadah sunnah tidak mungkin lebih baik daripada ibadah wajib. Nah, sekarang kita lihat, nuntut ilmu hukumnya wajib. Mana lebih baik nuntut ilmu sama sholat sunnah? Lebih baik
Menuntut ilmu. Sudah kita bahas minggu kemarin bahwa menuntut ilmu itu lebih baik daripada ibadah, bahkan sholat sunnah, termasuk dari perkataan Imam Asy-Syafi'i sendiri. Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Yang menunjukkan kalau sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, pasti yang wajib juga sama, bahkan lebih. Maka kalimat Hasan Al-Basri yang mengatakan babum minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairum minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu lebih baik daripada dunia dan apapun yang ada di dalam dunia ini, kemudian mudah kita pahami hukumnya. Maka minggu kemarin saya sampaikan, kalau ada pengajian, majelis ta'lim, kita mau sholat duha 8 rakaat, saran saya kurangi sholat duhanya. Karena gini, kita begitu ada majelis ta'lim semangat sholat duhanya, begitu nggak ada majelis ta'lim kita malah nggak sholat. Dikurangi sholat duhanya, minimal ambil 2 rakaat saja. Untuk apa? Biar bisa ikut majelis ta'lim. Kenapa kita ambil yang ringan di saat ada yang besar fadilahnya? Kalau nggak ketemu, ambil majelis ta'lim. Karena menuntut ilmu jauh lebih baik daripada sholat sunnah. Kalau bisa, lakukan dua-duanya. Kalau waktunya mepet, ringankan yang sunnah agar yang wajibnya dapat kita lakukan. Nah, begitu cara mengamalkan agama. Begitu besarnya fadilah daripada menuntut ilmu yang hukumnya di dalam agama disepakati oleh semua ulama adalah wajib. Walaupun nanti di dalam turunan pembagian ilmu kita akan temukan ada ilmu yang sunnah dipelajari. Penyebutan wajib itu mencakup ilmu secara umum, karena nanti ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang sunnah. Insya Allah kita akan sampai pada bab itu nantinya pada saat kita membicarakan pembagian ilmu, insya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Ada yang sudah ke Cina di sini? Belum ngamalin hadis ini berarti. Hadis ini kata Al-Hafidh Al-Iraqi, guru dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abdil Bar. Imam Al-Baihaqi ketika meriwayatkan hadis ini mengatakan, setelah meriwayatkan hadis ini, apa kata Imam Baihaqi? Matanuhu masyhurun wa asaniduhu dha'ifatun. Matan hadisnya terkenal, tapi sanad hadisnya semuanya lemah. Jadi hadis tuntut ilmu ke negeri Cina itu hadis lemah. Itu satu dulu. Yang kedua, Imam Al-Ghazali ketika meletakkan hadis ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tujuannya untuk menunjukkan dalil wajibnya menuntut ilmu, bukan negeri Cinanya, bukan ke negeri Cinanya, tapi tentang utlubul ilmanya, tuntut ilmunya. Pemahaman wajibnya menuntut ilmu ini, kalau kita buka kitab-kitab hadis, ada banyak sekali hadis, mungkin ratusan, mungkin ribuan, Allahu a'lam bishawab. Saya belum pernah hitung berapa jumlahnya, yang membicarakan tentang fadilah menuntut ilmu dan fadilah majelis ta'lim serta kewajiban menuntut ilmu segala macam. Ambil contoh misalkan hadis sahih diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi, hadisnya ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas. Pelajarilah oleh kalian ilmu dan ajarkanlah ilmu tersebut kepada manusia. Itu hadis sahih. Hadis ini kemudian didukung oleh hadis lainnya dari Imam Bukhari, diriwayatkan dari Utsman bin Affan, di mana Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana
wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Kemudian ada hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang redaksinya lebih kurang, man yakhrud fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, orang tersebut berada di jalan Allah sampai dia kembali pulang ke rumahnya. Jadi sejak dia keluar dari rumah, dia pasang niat mau ke majelis ilmu, sampai dia pulang lagi ke rumahnya, itu semuanya pahalanya jihad. Kalau meninggal, syahid di jalan Allah. Makanya sebelumnya kita sebutkan, kita ceritakan bagaimana orang-orang yang syahid di jalan Allah nanti dibangkitkan di hari kiamat, iri dengan, cemburu dengan para ulama karena kedudukannya yang mulia. Cemburu di sini bukan dalam makna yang negatif, dalam makna yang positif. Karena begitu mulianya melihat para ulama, para syuhada ini, orang syahid ini, kalau dibolehkan oleh Allah dibangkitkan di hari kiamat, mereka ingin dibangkitkan sebagai ulama. Ini orang yang syahid di jalan Allah. Kenapa? Karena orang nuntut ilmu, keulamaannya dia dapat, kesyahidannya dia dapat. Sedangkan orang yang syahid di jalan Allah, kesyahidannya dia dapat, tapi keulamaannya belum tentu dia temukan. Mana yang lebih utama? Nuntut jelas 2 banding 1. Nah, dari sini kita paham bahwa ketika Imam Al-Ghazali ingin menukilkan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu, meskipun hadisnya sahih, secara makna tidak salah-salah, karena ada banyak sekali hadis yang menceritakan tentang hal tersebut. Jika kita klasifikasi hadis tentang dorongan kita untuk menuntut ilmu, itu ada hadis sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif. Tiga-tiganya sudah saya nukilkan. Yang sahih tadi dari Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian ada hadisnya Imam Al-Baihaqi yang pertama sekali. Yang hasan itu hadisnya Imam At-Tirmidzi, juga sudah saya nukilkan. Yang dhaif ini hadisnya utlubul ilmah walau bisin. Tiga-tiganya saya nukilkan, yang menunjukkan bahwa banyak sekali riwayat yang menceritakan tentang kewajiban untuk menuntut ilmu. Ustadz, bagaimana dengan kaitannya walau bisin? Karena itu dikaitkan dengan satu tempat. Hukum mengaitkan menuntut ilmu dengan satu tempat itu tidak memiliki fadilah tertentu. Misalkan saya harus belajar ke Irak. Kalau belajar lebih ke Irak lebih baik daripada belajar ke Syam misalkan. Tidak ada hukum itu. Tidak ada pengaitan. Makanya kalau kita lihat dari sisi sejarah, bahkan kita mulai dari zamannya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah meninggal, para sahabat itu berpencar ke negeri-negeri. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Syam, ada yang ke Irak. Itu diantaranya. Yang ke Mesir, kalau bapak-bapak punya rezeki, misalkan mau jalan-jalan ke Mesir, singgah di Masjid Amr bin As. Masjid apa? Amr bin As. Amr bin As ini sahabat Rasulullah, gubernur Mesir pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Masjidnya sampai sekarang itu masih ada. Kalau bulan Ramadan, kalau kita nggak datang sebelum maghrib, itu nggak ada tempat sholat di bulan Ramadan. Masjidnya sangat besar, pekarangannya luas, dalamnya luas. Tapi kalau datangnya ba'da maghrib, insya Allah sholatnya di jalan sana Pak, bukan di pekarangan, di jalan sholatnya. Saking ramainya manusia. Itu Masjid Amr bin As. Apalagi kalau 27 Ramadan. Kalau 27 Ramadan orang datang ke masjid itu dari duhur. Kalau nggak datang dari duhur nggak ada tempat sholat. Itu Masjid Amr bin As. Kenapa orang di sana buka puasa ada di masjid? Nanti sampai subuh disiapkan lagi makan sahur. Bebas. Bahkan makanannya sangat berlimpah. Saking banyaknya orang-orang yang ngumpulin. Kalau di sini kan kalau kita biasanya di orang nyumbang duit biasanya, nyumbang duit nanti DKM yang menyediakan makanan. Kalau di sana enggak, orang datang bawa makanan malah. Ada yang ngasih duit, ada yang ngasih makanan. Datang ngasih jadi kurma sekian, kasih jaga. Bahkan ada yang bawa sendiri, yang bagi-bagi sendiri Pak.
nggak mesti ngasih ke DKM-nya. Jadi kita misalkan duduk di pekarangan masjid, bentar lagi mau buka puasa, sudah digelar tikar, dikasih piring-piring, duduk orang sudah berbaris. Nanti ada yang sifatnya pribadi, ada yang ngasih roti, ini bawaannya sendiri, bukan dari masjid, bukan yang dikumpulkan masjid, bawa sendiri. Semua ingin ngambil fadilah Ramadannya. Itu di Masjid Amr bin As itu begitu. Begitu juga di masjid-masjid yang lain. Nah, kalau Bapak di sini misalkan Allah berikan rezeki, boleh main-main ke Mesir, tapi di bulan Ramadan saya usulkan karena lebih indah suasana yang kita rasakan itu lebih luar biasa. Dan saya kira di negara-negara manapun seperti itu, tidak jauh berbeda. Kembali ke cerita para sahabat. Ketika para sahabat menyebar, yang tadi ada Amr bin As di Mesir, kemudian di Syam itu gubernurnya itu salah seorang sahabat yang termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu pernah jadi gubernur di wilayah Syam pada masa Umar bin Khattab. Abu Ubaidah meninggal gara-gara terjadi virus pandemik di wilayah Syam masa itu, pada masa Umar. Jadi sudah ada virus pandemik dari dulu. Ketika terjadi virus pandemik di wilayah Syam, Umar meminta Abu Ubaidah untuk kembali ke kota Madinah, keluar dari Syam, karena khawatir akan terjangkit virus tersebut. Abu Ubaidah menolak permintaan Umar, karena itu bukan perintah, permohonan Umar. Karena Umar saat itu khalifah, menolak permohonan Umar karena beliau tidak mau meninggalkan rakyatnya. Dan beliau syahid di Syam sebagai gubernur karena pandemi. Itu sahabat Rasulullah. Pandeminya baru selesai ketika Amr bin As ditugaskan oleh Umar untuk mengambil alih kewalian di wilayah Syam. Karena pada saat Amr bin As datang ke wilayah Syam, beliau pisahkan antara yang terkena penyakit dengan yang tidak terkena penyakit. Yang ini diisolasi. Diisolasi itu artinya dipisahkan wilayahnya supaya tidak campur antara yang sakit dengan yang sehat. Dan alhamdulillah lambat laun akhirnya virus tersebut baru bisa kemudian turun secara drastis dan kemudian pergi dari bumi Syam. Jadi wilayah Syam itu pernah terjadi pandemi dulunya. Jadi bukan kita saja di Indonesia yang kemarin dengan Covid atau tempat-tempat lain. Dari dulu, dari masa sahabat sudah ada pandemi. Sudah ada virus pandemi, itu sudah ada. Nah, kemudian di wilayah Irak itu ada sahabat Rasulullah yang sangat keilmuannya turun kepada ulama-ulama di Irak, baik di Basrah, di Kufah, di Baghdad. Siapa sahabat Rasulullah salah satunya yang terkenal? Abdullah bin Mas'ud. Makanya salah satu murid dari Abdullah bin Mas'ud itu ada dari kalangan tabi'in yang sangat-sangat terkenal, ahli fikih masa itu. Namanya Imam Ibrahim An-Nakhai, ahli fikih dari kalangan tabi'in. Ibrahim An-Nakhai. Nah, penyebaran para sahabat ke negeri-negeri saat itu menyebabkan orang-orang, karena Islam semakin luas perkembangannya, banyak negeri penduduknya yang menerima Islam, menyebabkan ghirah nuntut ilmu semakin tinggi. Mereka nggak mesti harus pergi ke Madinah, mereka bisa ke Baghdad, mereka bisa ke Syam, mereka bisa ke Mesir. Maka menyebarlah para penuntut ilmu masa itu karena para sahabat juga menyebar. Nah, ketika sudah sampai pada masa tabi'in, penyebarannya makin luas. Penyebarannya makin luas. Sampai ke wilayah Afrika. Sampai sudah ke wilayah Persia, mau ke Asia Timur. Wilayah Persia, Iran ya. Kalau dulu Persia itu mencakupi Iran sekarang dan juga sebagian wilayah Afghanistan, Turkmenistan. Nah, itu wilayah Persia masa itu. Salah satu kota yang terkenal di Persia itu namanya Khurasan. Khurasan itu ada ulama yang sangat terkenal namanya Ishaq bin Rahawai, hidup semasa dengan zamannya Imam Asy-Syafi'i dari kalangan tabi'in. Itu juga belajarnya di wilayah Khurasan, artinya ada tabi'in terkenal di situ saat itu, yang kemudian melahirkan tabi'in yang sangat terkenal. Lalu menyebarlah Islam di mana-mana sampai pada periode 3 abad yang pertama. Kalau kita perhatikan, ada Sufyan bin Uyainah di kota Mekah. Itu ahli fikih terkenal di kota Mekah. Kemudian ada Imam Malik di kota Madinah. Di Kufah ada Sufyan Ats-Tsauri dengan
Abu Hanifah, Imam Hanafi. Di Baghdad ada Imam Ahmad bin Hanbal, belakangan datangnya, murid dari Imam Syafi'i, yaitu pendiri mazhab Hambali. Di wilayah Syam sendiri dari kalangan tabi'in ada Imam Al-Auza'i yang juga hidup sehidup dengan semasa dengan Imam Hanafi. Di wilayah Mesir ada Imam Al-Laythi, Al-Layth bin Sa'ad. Makanya ada yang menyebutkan begini, Imam Asy-Syafi'i itu, mazhab Syafi'i itu gabungan dari 3 mazhab sekaligus. Minimal gabungan dari 3 mazhab yang kemudian beliau ramu melahirkan sebuah pemahaman yang kita sebut hari ini dengan mazhab Syafi'i. Karena beliau pernah belajar ke Imam Malik, itu ahli hadis kota Madinah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa mazhab Syafi'i tidak peduli hadis, gurunya ahli hadis. Bagaimana mungkin muridnya tidak peduli hadis? Mustahil. Tapi Imam Syafi'i bukan cuma tekstual, bukan cuma bisa baca tekstual, tapi beliau juga ahlur ra'i. Kenapa? Karena belajar ke muridnya Imam Ahmad bin Imam Hanafi, yaitu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Lalu beliau pindah ke Mesir, ini ahli ra'i. Logikanya sangat luar biasa kalau dalam bidang fikih. Saya ambil contoh misalkan, kata Imam Syafi'i, kalau sholat Jumat berapa jumlah jamaahnya? 40 orang, betul ya? 40 orang. Apa dalil Imam Syafi'i? Beliau menggunakan hadis ketika sholatnya para sahabat Rasulullah pertama sekali di kota Madinah, itu jumlahnya 40. Itulah yang dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i. Tapi kata Imam Hanafi bukan begitu. Tapi ini saya ceritakan bukan saya ingin nyuruh tiba-tiba nanti di sini ikut Imam Hanafi. Karena untuk ikut Imam Hanafi harus belajar dulu mazhabnya. Saya ingin membayangkan bagaimana ra'yunnya Imam Hanafi, karena tadi saya katakan mazhab rasa ahli ra'yi tadi itu. Saya mau ngasih ilmunya ke sana, bukan ingin nyuruh jamaah di sini pindah ke mazhab Hanafi. Yang diamalkan tetap Syafi'i. Yang diamalkan tetap Syafi'i. Jadi bukan saya suruh, saya ingin buka wawasannya sedikit. Kata Imam Hanafi tidak, sholat Jumat itu ya 3 orang minimal, bukan 40. Mana dalilnya? Ada dalil? Ada dalilnya. Apa dalil yang beliau pakai? Dalil yang beliau pakai al-jama'atu al-ithnan wa ma fawqahuma. Jamaah itu 2 orang ataupun lebih. Sedangkan kata jamaah, itu kata jamaah itu dari huruf jim, mim, ain. Jamaah, mengumpulkan. Makanya sholat jamaah itu sholat yang kita rame-rame. Nggak mungkin orang sholat sendiri disebut jamaah, itu nggak mungkin. Karena dia rame-rame bersama, karena dia ada kata mengumpulkan. Sholat Jumat juga berasal dari kata jamaah. Jum'ah, jamaah sama-sama dari jamaah, mengumpulkan. Kata Imam Hanafi, hadis sholat jamaah itu 2 orang dan lebih dari 2 dan di atasnya, itu menunjukkan bahwa sholat Jumat, karena asal kalimatnya juga sama-sama dari jamaah, tidak mesti bisa dikerjakan dengan jumlah 3 orang. Beliau membatasi dengan 3, bukan 2. Kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi 2 orang itu makruh. Kenapa makruh? Imam tidak boleh merangkap jadi khatib. Khatib tidak boleh merangkap jadi muazin. Muazin tidak boleh merangkap jadi imam. Itu dalam mazhab Hanafi. Kalau 2 mesti harus ada yang rangkap. Maka 3 biar tidak rangkap untuk menghilangkan kemakruhan. Maka beliau katakan sholat Jumat itu 3. Dalam mazhab Syafi'i kan boleh rangkap. Khatib boleh jadi imam. Boleh tidak? Boleh. Maka yang dikerjakan di Indonesia ini karena mazhab Syafi'i maka membolehkan. Tidak dianggap sebagai makruh. Dan kita menggunakan 40 orang minimal untuk sholat Jumat. Coba lihat, ini yang dimaksud dengan madrasah ahlur ra'i. Karena Imam Hanafi sangat kuat ra'yunnya. Beliau menggunakan hukum untuk jumlah jamaah sholat Jumat itu menggabungkan hadis dengan pemahaman hadis. Hadis dengan pemahaman hadis. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau kita belajar fikih, kita berhutang budi ke ibarat Imam Hanafi. Kan itu kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau sangat kuat dalalahnya di dalam memutuskan hukum. Imam Syafi'i mengambil ilmu Imam Hanafi dari sisi ini, dari muridnya, yaitu Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani.
Sampai di sini lahirlah qaulul qadim, pendapat yang lama yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab kan ada dua pendapat, Pak, qaulul qadim dan qaulul jadid. Jadi gabungan antara apa yang beliau pelajari dari Imam Malik dengan Imam Hanafi telah melahirkan qaulul qadim. Bahkan sebagian ulama menambahkan, sebelum beliau ke Baghdad, beliau sempat ke Yaman, ngambil ilmu ke Yaman. Sehingga dalam proses ini qaulul qadim itu 3 tempat sekaligus beliau gabung: Madinah, Yaman, Baghdad. Lalu beliau pindah ke Mesir. Di Mesir itu ada ulama terkenal, yaitu Al-Laits bin Sa'ad. Imam Al-Laits itu, mazhab Al-Laits itu ada, Pak, cuma nggak ada lagi muridnya yang menyebarkan mazhabnya sehingga nggak nyampe ke kita. Kalau saat itu ada yang merekod, ada yang insya Allah mungkin nggak 4 mazhab hari ini, lebih. Cuma nggak ada muridnya yang menyampaikan ke kita. Pendapat yang sampai ke kita hanya potongan-potongan, tidak lagi sempurna, maka tidak lagi jadi satu mazhab. Tidak utuh seperti 4 mazhab yang ada sekarang. Ya, Imam Hanafi masih utuh, Imam Malik masih utuh pendapatnya, Imam Syafi'i masih utuh, Imam Hambali masih utuh. Sedangkan Imam Al-Laits tidak ada. Tetapi masa itu Imam Syafi'i menikmati pemahaman dari mazhab Al-Laits, karena Imam Al-Laits ini ulama yang sangat terkenal di wilayah Mesir, sama seperti Imam Al-Auza'i di Syam, sama seperti Imam Hanafi di Baghdad, di Kufah, sama dengan Imam Malik di Madinah. Nah, sampai beliau di Mesir, ketika beliau mendapatkan pemahaman mazhabnya Al-Laits, lahirlah apa yang kita kenal dalam mazhab Syafi'i dengan al-qaulul jadid. Al-qaulul jadid. Makanya ada di dalam mazhab Syafi'i pendapat antara qaulul jadid dengan qaulul qadim berbeda. Fatwa beliau dulu ketika di Baghdad itu ada yang berbeda dengan fatwa beliau belakangan nanti ketika di Mesir. Kenapa? Karena beliau mendapati mazhabnya Al-Laits, pemahaman beliau semakin bertambah. Makanya saya pernah ceritakan di sini, semakin banyak kita belajar, semakin sedikit kita nyalahin orang. Semakin sedikit kita belajar, semakin cepat kita nunjuk orang salah. Itu kuncinya di situ. Imam Syafi'i ini contoh bahwa semakin kita banyak belajar akan makin membuat kita makin paham, sehingga makin mudah bagi kita untuk tidak menyalahkan orang lain dengan cepat, sehingga kita bisa jadi solusi buat setiap orang, bukan jadi api di dalam sekam. Itu dia, itu kuncinya begitu. Sehingga dari sisi inilah kemudian kita paham penyebaran ulama ke negeri-negeri ini telah melahirkan ulama-ulama besar yang kemudian kalau bukan karena penyebaran itu mustahil Islam itu datang ke Indonesia. Kalau bukan karena penyebaran keilmuan itu mustahil orang Indonesia akan syahadat. Orang syahadatnya saja nggak tahu kok. Karena nenek-nenek kita dulu agamanya animisme, dinamisme. Kapan mereka syahadat? Ketika keilmuan menyebar ke negeri-negeri, akhirnya ada para pedagang, para pendakwah yang datang ke negeri kita. Saat itulah Islam berkembang. Kapan Ustaz? Dulu di Medan itu pada masa Buya Hamka sempat dibuat satu muktamar untuk menentukan kapan Islam pertama sekali masuk ke Nusantara. Pada putusan itu diputuskan bahwa Islam sudah ada di Nusantara itu dari abad 1 Hijriah. Jadi kita sudah dari masa pertama, daripada masa sahabat Rasulullah, Islam itu sudah ada di Indonesia. Artinya apa? Penyebaran Islam ke negeri-negeri masa itu sangat cepat sekali. Cepat sekali. Nggak butuh 500 tahun, nggak butuh 1000 tahun, bahkan nggak nyampe 100 tahun, Islam sudah menyebar sampai ke wilayah Asia Tenggara. Cepat sekali penyebarannya. Kenapa penyebaran begitu cepat? Karena setiap negeri keilmuan menyebar dengan begitu cepat. Dari sisi ini kita paham bahwa dimanapun ilmu itu berada, dimanapun ilmu itu ada, karena adanya ulama di tempat itu, maka kita didorong untuk datang ke tempat itu. Itu yang menyebabkan Islam berkembang saat itu. Makanya kalau kita lihat dulu di kalangan ulama hadis, Pak, ada yang ulama hadis itu berangkat dari Baghdad ke Mesir hanya cari satu hadis. Dari Baghdad ke Mesir demi satu hadis, Pak. Kita dari rumah ke masjid 10 hadis nggak ada yang mau datang. Dulu ulama hadis dulu dari Baghdad ke
ke Mesir demi satu hadis. Coba kalau beliau tidak datang, terus beliau nggak rekam, beliau nggak catat, hadis itu mungkin hari ini nggak nyampe ke kita. Begitulah ulama dulu mengembangkan keilmuan. Kalau mereka tidak melakukan itu hari ini, kita ini semuanya masih nyembah pohon kali Pak. Mungkin kita masih nyembah batu hari ini. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang dulu. Makanya dalam beberapa hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya selalu mendorong supaya kita untuk selalu datang ke majelis ta'lim. Kalau bukan kita yang kemudian datang ke majelis ta'lim, belajar ke majelis ta'lim, kemudian mempertahankan majelis ta'lim, maka majelis ta'lim selesai. Saya katakan ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kalau nasihat tak ada agama. Agama jika tidak dinasihati, agama selesai. Nah, itu dalilnya. Maka dari sini kita paham, walaupun hadis utlubul ilma walau bisin ini hadis yang lemah sebagaimana disebutkan Al-Hafidz Al-Iraqi tadi, tetapi tentang masalah kewajiban menuntut ilmu itu sudah disepakati di kalangan para ulama, hukumnya wajib. 1824, satu hadis lagi insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi atas setiap muslim. Sebagian para pendakwah, biasa kita dengar di podium-podium itu sering membacanya begini. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa kalimat wa muslimatin itu tambahan. Tidak ada dalam redaksi. Itu tambahan. Yang benar hanya sampai ala kulli muslimin, titik sampai di situ. Tidak ada wa muslimatinnya, itu tidak ada. Itu tambahan. Kenapa ada tambahan itu? Dimungkinkan, ini dimungkinkan orang yang menukilkan tambahan itu untuk memberi pemahaman kepada yang mendengar bahwa nuntut ilmu itu tidak hanya terbatas kepada laki-laki saja. Kalau dibacakan ala kulli muslimin saja, nanti dipahami nuntut ilmu itu hanya untuk orang laki-laki, orang perempuan enggak perlu nuntut ilmu. Makanya ditambah wa muslimatin. Tetapi redaksinya sebenarnya hanya sampai muslimin. Nah, apakah redaksi wa muslimin ini menjadi salah? Tidak. Kenapa tidak salah? Karena di dalam bahasa Arab kalau disebut laki-laki itu dimungkinkan perempuan masuk. Tapi kalau disebut perempuan kita nggak masuk, Pak. Misalkan begini, Bapak lihat tuh, misalkan ayat tentang faraid, ayat tentang masalah talak, ayat masalah nikah. Biasanya itu kalau yang khusus perempuan itu langsung disebutkan kata gantinya untuk perempuan. Tapi kalau yang umum, misalkan ada kalimat begini, a'adallahu lil mu'minina jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah menyiapkan kepada orang-orang mukmin surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, sekarang pertanyaannya, kata mukminin ini laki-laki atau perempuan? Di dalam bahasa Arab, kata al-mu'minin ini jamak muzakkar salim namanya. Jamak untuk laki-laki, sedangkan jamak untuk perempuan atau jamak muannas salim itu al-mu'minat. Al-mu'minat, tapi kan kalimatnya nggak ada al-mu'minatnya, yang ada cuma al-mu'minin. Ini yang saya maksudkan. Kalau disebut laki-laki masuk perempuan, tapi kalau disebut perempuan belum tentu kita laki-laki masuk, Pak. Nah, itu hukumnya begitu. Jadi dengan membaca talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin titik sampai di situ, itu sudah benar redaksinya, pemahamannya. Kata muslim di sini mencakupi laki-laki dan juga mencakupi perempuan. Walaupun kata muslim itu kata untuk laki-laki, karena untuk kata perempuannya kan muslimatin, muslimah tadi. Tapi walaupun disebut untuk laki-laki sudah mencakupi perempuan. Sebagaimana kalau disebut perempuan belum tentu mencakupi laki-laki. Bisa dipahami kira-kira? Nah, bagaimana dengan derajat hadis ini? Hadis ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Adi, oleh Imam Baihaqi, oleh Ibnu Abdil Bar, oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Hadis ini dengan semua periwayatannya itu dhaif. Bahkan Ibnul Jauzi menukilkan di dalam kitab Al-Ilalul Mutanahiyah, nama kitabnya Al-Ilal Al-Mutanahiyah, dari 7 sahabat Nabi SAW. Jadi setiap sahabat itu terpecah lagi jalur periwayatannya. Semuanya lemah, ada yang sampai hukumnya palsu. Hadis ini. Tetapi Imam An-Nawawi di dalam kitab fatwanya mengatakan begini. Hadal hadis dhaif. Hadis ini
lemah, wa in kana ma'nahu sahihan, walaupun secara makna benar. Saya ulangi, hadzal hadits dhaif wa in kana ma'nahu sahihan. Hadisnya lemah tapi maknanya sahih. Mana sahih maknanya? Bukankah menuntut ilmu itu wajib? Maka benar gak maknanya? Tapi hadisnya lemah, maknanya benar. Makanya di awal saya ceritakan, tidak semua hadis karena sanadnya lemah atas matannya nggak benar. Makanya kalau kita belajar hadis itu ada sanad ada matan, dua-duanya dipelajari. Belum tentu kalau hadis sanadnya benar terus matannya juga benar, belum tentu. Contoh hadis dalam Sahih Muslim itu ada hadis begini, ada seorang budak perempuan didatangi ke Rasulullah SAW, lalu ditanya, di mana Tuhan? Dia jawab, di langit. Lalu kata Rasulullah, bebaskan karena dia muslim. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim ini ada masalah nih secara matan, secara redaksi. Lah, masa saya mengislamkan orang nanya Allah di mana? Dia jawab di langit. Masuk Islam? Enggak. Kalau ada orang Islam, saya syahadatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul enggak? Makanya hadis ini dalam redaksinya Muwatta Imam Malik bukan di langit sebutannya, tapi pengucapan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, syahadat. Itu dalam Muwatta. Maka para ulama menghukum bahwa yang riwayat di dalam Muwatta Imam Malik itu lebih kuat daripada yang ada di dalam Sahih Muslim dari sisi matan. Hadisnya dua-duanya sahih secara sanad. Dalam Muwatta sahih, dalam Sahih Muslim juga sahih. Maka dari situlah makanya ketika kita belajar hadis harus kita pelajari dari dua sisi. Wallahu a'lamu bishawab. Sudah 8:30, setengah 8. Insyaallah sebentar lagi kita sholat isya. Insyaallah inilah yang dapat kita pelajari hari ini, semoga jadi manfaat. Ada barakahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian apa yang sudah Allah sampaikan ke kita melalui Rasulnya terkait dengan makna-makna yang berhubungan dengan ilmu akhirnya menjadi dekat dengan kita, sambil kita doakan, ya Allah, kalaulah aku belum jadi ulama, ada dari keturunanku nanti yang akan jadi ulama. Kalau tidaklah aku yang jadi ulama, ya Allah, nanti kalau tidak anakku, cucuku, jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang akan menegakkan agamamu dan mengajarkan agamamu kepada umat-umat nabimu yang lainnya. Dan suara mereka dikenal, suara mereka diingat, suara mereka kemudian juga sampai kepada seluruh umat Nabi, bukan karena hanya mereka sebagai pendakwah, tapi karena mereka mempunyai keilmuan khusus baik dalam fikih, akidah dan lainnya. Ala hadhihi niyatin shalihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان